Hukum bisnis, peraturan resmi yang dikukuhkan oleh pemerintah atau pengusaha di dalam dunia dagang atau usaha. Hukum bisnis merupakan bagian dari hukum perdata yang kaidah-kaidahnya lebih banyak berbentuk undang-undang yang dibuat dengan partisipasi baik pemerintah maupun wakil rakyat atau DPR. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak. Subjek hukum terdiri atas manusia dan badan hukum. Pertama, manusia. Berlakunya manusia sebagai pembawa hak atau subjek hukum mulai dari saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia. Seorang bayi yang masih dalam kandungan ibunya dapat dianggap telah dilahirkan bila mana kepentingan si anak menghendakinya. Misalnya untuk menjadi ahli waris. Apabila si anak meninggal sewaktu dilahirkan, maka ia dianggap tidak pernah ada. Pasal 2 KUH PDT. Badan hukum adalah badan atau perkumpulan yang diciptakan oleh hukum, oleh karenanya dapat bertindak sebagai manusia. Sebagai pembawa hak yang tidak berjiwa, badan hukum dapat melakukan persetujuan memiliki kekayaan yang terlepas dari kekayaan anggotanya dan bertindak melalui perantaraan pengurusnya. Adapun bentuk badan hukum adalah: pertama, badan hukum publik, yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara umumnya. Contohnya negara RI. Pemda. Kedua, badan hukum perdata atau sipil adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau hukum perdata yang menyangkut kepentingan-kepentingan pribadi orang di dalam badan hukum itu. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok dari suatu hukuman hukum. Menurut pasal 503 KUH PDT, benda dibedakan menjadi dua, yaitu benda berwujud adalah benda yang dapat dilihat, diraba, dan dirasakan dengan indera manusia, misalnya rumah, tanah, sepeda motor. Benda tidak berwujud adalah benda yang hanya dapat dirasakan saja, atau semua hak, misalnya hak cipta, paten, merek. Sedangkan menurut pasal 504 KUH PDT, benda dibagi menjadi: 1. Benda tetap adalah benda yang karena sifat, tujuan, atau penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda tetap. Contohnya adalah tanah beserta segala sesuatu yang melekat di atasnya. Kedua, benda bergerak adalah benda yang karena sifat dan ketentuan undang-undang dianggap sebagai benda bergerak. Contohnya adalah meja, sepeda, hewan, atau karena sifatnya. Kontrak bisnis merupakan suatu perjanjian dalam bentuk tertulis di mana substansi yang disetujui oleh para pihak yang terikat di dalamnya bermuatan bisnis. Dalam bisnis, kontrak ini penting sebagai pegangan, pedoman, dan alat bukti bagi para pihak itu sendiri. Dengan adanya kontrak yang baik akan mencegah terjadinya perselisihan karena semuanya diatur dengan jelas sebelumnya. Sehingga apabila terjadi perselisihan, kontrak akan membantu proses penyelesaiannya. Kontrak yang baik akan memberikan jaminan atau kepastian yang besar kepada pihak-pihak sehingga akan membantu terhadap proses transaksi bisnis.
Di dalam hukum kontrak dikenal 5 asas penting, yaitu yang pertama asas kebebasan berkontrak, yang merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya, dan menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan. Yang kedua ada asas konsensualisme, merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Yang ketiga ada asas pacta sunt servanda atau disebut juga dengan asas kepastian hukum, yang merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya undang-undang. Yang keempat, asas itikat baik, yang merupakan asas yang menyatakan bahwa para pihak yang membuat kontrak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan yang baik dari para pihak. Yang kelima, asas kepribadian, yang merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja atau dirinya sendiri, artinya perjanjian berlaku hanya untuk para pihak pembuatnya saja. Dalam bisnis yang mencakup banyak orang, pasti ada syarat yang diajukan oleh setiap pelaku bisnisnya. Mengingat begitu penting dan begitu kuatnya kekuatan mengikat suatu perjanjian, maka tidak sembarangan membuat perjanjian. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian menjadi sah dan mengikat para pihak, menurut KUHP per pasal 1320. Untuk sahnya sendiri suatu perjanjian diperlukan 4 syarat. Syarat pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Berarti, para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, di mana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan, atau kehilafan. Syarat kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Undang-undang sendiri sudah mengatur pihak-pihak mana saja yang boleh atau dianggap cakap untuk membuat perjanjian. Syarat ketiga yaitu suatu hal tertentu. Maksudnya adalah dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan atau objek perikatannya harus jelas, setidaknya jenis barangnya itu harus ada. Syarat keempat dan terakhir, suatu sebab yang halal. Berarti tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban hukum. Selanjutnya ada anatomi kontrak. Pasal 1338 KUH Perdata, setiap badan usaha dan perorangan yang membuat atau merancang suatu perjanjian kontrak dengan itikat baik di Indonesia berdasarkan pada buku ketiga yaitu asas kebebasan berkontrak. Anatomi kontrak sendiri yang digunakan dalam bisnis yaitu memuat kepala perjanjian atau kontrak, komprasi atau preambel, latar belakang atau resital, kalimat penghubung, substansi perjanjian atau kontrak, klausul, penunjang, penutup, dan yang terakhir adalah lampiran. Prestasi, pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu. Pelaksanaan
mana sesuai dengan term dan condition sebagaimana disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan, yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu. Selanjutnya yaitu wan prestasi atau ingkar janji, yaitu adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu, seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. Tindakan wan prestasi ini dapat terjadi karena kesengajaan, kelalaian, dan tanpa kesalahan. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk wan prestasi, yaitu 1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. 2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. 3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Force majeure, yaitu keadaan di mana pihak yang terikat kontrak gagal menjalankan kewajibannya pada pihak lain dikarenakan kejadian yang beredar di luar kuasa pihak yang bersangkutan. Misalnya karena gempa bumi, tanah longsor, epidemik, kerusuhan perang, dan sebagainya. Ganti rugi. Ada 2 sebab timbulnya ganti rugi. Yang pertama, ganti rugi karena wan prestasi. Ganti rugi karena wan prestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dengan debitur. Ganti rugi karena wan prestasi ini diatur dalam buku ketiga KUH Perdata yang dimulai dari pasal 124 KUH Perdata sampai dengan pasal 1252 KUH Perdata. Yang kedua, ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Ganti rugi ini adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi ini timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian. Ganti rugi ini diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Selanjutnya, ganti rugi yang dapat dituntut oleh kreditur kepada debitur antara lain yang pertama, kerugian yang telah dideritanya, yaitu berupa penggantian biaya-biaya yang diartikan sebagai ongkos yang telah dikeluarkan oleh kreditur untuk mengurus objek perjanjian. Yang kedua, keuntungan yang seandainya akan diperoleh, yakni bunga-bunga atau keuntungan yang akan dinikmati oleh kreditur apabila tidak terjadi kesalahan. Tuntutan ganti rugi. Prinsip dasarnya adalah bahwa wan prestasi mewajibkan penggantian kerugian yang diganti meliputi ongkos, kerugian, dan juga bunga. Dalam peristiwa-peristiwa tertentu, tuntutan ganti rugi ada kemungkinan tuntutan pembatalan perjanjian, pelaksanaan hak retensi, dan hak reklame. Karena tuntutan ganti rugi diatur oleh undang-undang, maka untuk pelaksanaan tuntutan itu, kreditur dapat meminta bantuan untuk pelaksanaan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam hukum secara perdata, yakni melalui sarana eksekusi yang tersedia dan telah diatur atas harta benda milik debitur.
pembatalan kontrak. Pada prinsipnya, pengakhiran kontrak atau perjanjian dapat terjadi karena terpenuhinya prestasi atau perikatan yang disepakati dan syarat-syarat tertentu dalam perjanjian dapat menjadi sebab berakhirnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1381 KUH Perdata, yakni 1. Pembayaran, 2. Penawaran pembayaran diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, ketiga, pemberbaruan hutang, keempat, perjumpaan hutang atau kompensasi, kelima, pencampuran hutang, keenam, pembebasan hutang, ketujuh, musnahnya barang yang terhutang, kedelapan, kebatalan atau pembatalan, 9. Berlakunya suatu syarat batal, dan yang terakhir, lewatnya waktu. Tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian dapat menyebabkan perjanjian berakhir, misalnya karena pihak yang melakukan perjanjian tidak memenuhi syarat kecakapan hukum. Secara umum, pembatalan perjanjian harus dimintakan kepada pengadilan, kecuali para pihak menyepakati untuk mengakhiri perjanjian tanpa adanya putusan pengadilan terlebih dahulu. Jika tidak diatur mengenai pengesampingan pengakhiran perjanjian tanpa adanya putusan pengadilan, maka menjadi mutlak bahwa pembatalan tersebut harus dilakukan dengan mengajukan gugatan di pengadilan. Untuk pengambil alihan tugas, ketika salah satu pihak melakukan kesalahan dalam pengolahan usaha, maka hal tersebut kembali kepada perjanjian dan kesepakatan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Untuk modal usaha, pihak yang terkait kontrak tidak dapat menuntut modal apabila usaha tersebut merugi. Namun, apabila usaha tersebut masih berjalan, sekalipun dalam kondisi merugi, maka pihak berhak atas separuh keuntungannya dan juga kerugiannya. Contoh studi kasus. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah menemukan pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran P3 dan SPS Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2012 pada program siaran iklan niaga rokok Gudang Garam yang ditampilkan oleh stasiun TV One pada tanggal 10 Mei 2014 pada pukul 19.43 waktu Indonesia bagian Barat. Program tersebut menampilkan iklan rokok di bawah pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai serangan terhadap perlindungan kepada anak-anak dan remaja, larangan dan muatan rokok. KPI Pusat memutuskan bahwa tindakan penayangan tersebut telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2012 Pasal 14 dan Pasal 43 serta Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2012 Pasal 15 ayat 1, Pasal 58 ayat 1, dan Pasal 59 ayat 1. Menurut catatan KPI Pusat, program ini telah menerima surat teguran tertulis pertama nomor 950-K/KPI/05/14 tertanggal 5 Mei 2014. Berdasarkan pelanggaran ini, KPI Pusat memutuskan menjatuhkan sanksi administratif teguran tertulis kedua. Penyelesaian studi kasus. Etika periklanan, yakni di Pasal 57, menyebut lembaga penyiaran yang menyelenggarakan siaran iklan rokok di luar ketentuan yang dimaksud pada Pasal 21 ayat 3 dikenai administrasi berupa denda administrasi untuk jasa penyiaran radio paling banyak 100 juta rupiah dan untuk penyiaran televisi paling banyak sebesar 1 miliar rupiah.
Dapat disimpulkan, etika bisnis merupakan studi standar formal dan standar itu diterapkan ke dalam sistem dan organisasi yang digunakan masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa yang diterapkan kepada orang-orang yang ada di dalam organisasi.